Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang matematika wajib kelas 12 yaitu peluang. Nah, untuk video kita kali ini atau materi kita kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Nah, untuk permutasi sendiri sebenarnya masih ada hubungannya dengan aturan perkalian yang udah kita bahas di materi sebelumnya atau di video sebelumnya, ya. Jadi, apa sih itu permutasi? Permutasi itu adalah bagaimana kita menyusun objek berdasarkan urutan atau melihat urutan. Jadi di sini objek yang kita susun tuh kita nggak asal-asalan nyusunnya, tapi mempertimbangkan urutan dari objek tersebut. Oke? Nah, itu secara singkat makna dari permutasi. Nah, untuk jenis permutasi sendiri itu ada beberapa jenis permutasi yang akan kita bahas di video kita kali ini. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bahas dulu permutasi unsur yang beda gitu ya. Nah, kita punya rumus di sini unsur yang beda itu seperti ini nih. Jadi permutasi sendiri terkadang memiliki beberapa jenis penulisan. Ya, tergantung gurunya ya, mau pakai jenis penulisan yang mana. Bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini. Ya, penulisan simbol permutasinya. Tapi rumusnya tetap sama kok, tetap yang ini rumusnya ya. Nah, jadi permutasi itu dilambangkan seperti ini dan dirumuskan sebagai ini, yaitu n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial, di mana n itu adalah total unsur ya, total unsurnya, kemudian r itu adalah total unsur yang akan disusun. Oke, nah itu arti dari permutasi. Nah, biar lebih jelas kita coba aja ke contoh soalnya. Di sini udah agak siapkan dua contoh soal, ada contoh 1, ada contoh 2. Nah, kita coba bahas dulu contoh satunya. Nah, untuk contoh 1, di sini ada 3 buku fisika, kimia, dan matematik dan akan disusun secara berjajar. Tentukan banyak cara menyusun 3 buku tersebut. Nah, kalau kita coba susun buku ini dengan cara aturan permutasi ya, kita buat dulu permutasi. Oke. Nah, di sini n kita itu adalah total objek kita. Berarti total objek kita tuh ada 3. Kenapa 3? Karena ada 3 buku di sini. Pertama ada fisika, kimia, dan matematik. Makanya n-nya itu menjadi 3. Nah, untuk R-nya sendiri, R-nya juga 3. Kenapa? Karena ketiga-tiga objek tadi juga akan disusun. Nah, jadi keseluruhan objeknya akan disusun, ya. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Permutasi 3,3, ya. Jadi 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. Sesuai dengan rumus permutasi yang ini, oke. Nah, di sini kalau kita tulis lagi, ini menjadi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial itu 1, jadi 3 faktorial dibagi 1. Hasilnya adalah 3 faktorial. Nah, jadi 3 kali 2 kali 1 kalau kita jabarkan ya. Sehingga ini hasilnya 6 cara. Oke. Nah, jadi ada 6 cara menyusun buku tadi ya. Yang terdiri dari buku fisika, kimia, dan matematik. Ini kalau kita bahas atau jawab dengan menggunakan aturan permutasi. Bagaimana kalau kita ganti aturannya atau cara menjawabnya dengan aturan perkalian? Ya. Aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian, kita bisa buat 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena ada 3 objek yang akan kita susun, yaitu fisika, kimia, dan matematik. Oke? Nah, di kotak pertama, kita bisa letakkan 3 kemungkinan atau 3 cara. Ya. Kenapa 3 cara? Karena ada 3 pilihan. Jadi kita bisa letakkan di kotak pertama itu buku fisika, bisa juga buku kimia, bisa juga buku matematika. Artinya kita punya 3 pilihan. Makanya di sini kita tulis 3 cara ya. 3 cara, oke? Kemudian di kotak kedua, itu tinggal 2 cara. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah diisikan di kotak pertama, kan nggak mungkin lagi diisikan di kotak kedua. Sehingga dia berkurang 1. Nah, jadi tinggal 2 cara. Kemudian di kotak ketiganya tinggal 1 cara. Kenapa? Karena di kotak 1 sudah terisi 1. Kemudian di kotak 2 juga udah terisi 1. Sehingga tinggal 1 cara lagi mengisi kotak yang ketiga. Sehingga banyak caranya berapa? 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya 6 cara. Nah, jadi mau pakai cara permutasi atau aturan perkalian, kita bisa menemukan jawaban dari soal-soal yang berbentuk seperti ini atau soal-soal permutasi seperti ini, oke ya? Nah, sekarang kita coba aja ya ke contoh yang kedua sekarang. Nah, pada contoh kedua di sini katanya suatu kelas 12 akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 anggota. Oke, berarti kalau kita jawab dengan permutasi, ya, dengan aturan permutasi, ini N-nya berarti 5 dan R-nya tuh ada 3. Nah, kenapa N-nya 5? Karena ada 5 calon. Nah, di mana R-nya tuh akan menempati 3 posisi. Ya, posisinya ketua,
sekretaris dan bendahara. Makanya R-nya itu 3. Ya, beda dengan yang nomor 1. Kenapa beda? Karena di nomor 1 N-nya ada 3, yang akan disusun juga akan ada 3. Sementara di sini N-nya ada 5 atau calonnya ada 5, sementara posisi yang ditempati akan ada 3. Ya, itu perbedaannya. Nah, dengan rumus permutasi, jadi ini 5,3. Jadi kita bisa tulis 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial, ini 2. Kalau kita jabarin nih, 5, 4, 3, 2. Ini 2. Oke, kita coret ya. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Jadi akan ada 60 susunan untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 calon yang ada. Oke ya. Nah, itu dengan permutasi. Sekarang kita ganti caranya atau metode menghitungnya dengan aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Nah, dengan aturan perkalian kita buat aja 3 buah kotak seperti ini. Kenapa 3? Karena ada 3 calon, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke. Nah, posisi ketua itu bisa diisi oleh 5 cara atau 5 kemungkinan. Bisa aja orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, keempat, dan kelima. Berarti 5 cara. Nah, kalau dari 5 orang tadi udah jadi ketua atau sudah terpilih menjadi ketua, berarti kan tinggal 4 cara di sini kan? Kenapa? Karena satu orang sudah terpilih sebagai ketua. Nah, untuk di sini tinggal 3 cara. Karena satu orang sudah terpilih sebagai ketua dan satu lagi sudah terpilih sebagai sekretaris. Sehingga banyak caranya berapa? 5 kali 4 kali 3. Ya sama lagi ya, 60 cara lagi. Oke, gimana? Bisa dipahami ya penjelasannya tentang permutasi dan aturan perkalian. Jadi kalau kita perhatikan di sini, aturan perkalian dan permutasi itu memiliki kemiripan untuk proses pekerjaannya yang sedikit berbeda ya. Tapi ketika soalnya itu bisa kita kerjakan dengan 2 metode, bisa permutasi, bisa juga dengan aturan perkalian. Ya, itu diserahkan sama adik sekalian. Kira-kira yang nyamannya pakai rumus yang mana? Apakah permutasi atau aturan perkalian? Poin pentingnya adalah adik harus paham kriteria soal yang mau dikerjakan itu lebih gampang pakai permutasi atau lebih gampang dengan aturan perkalian. Oke, karena saya itu aja untuk materi yang pertama. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu tentang permutasi siklis atau melingkar ya. Nah, bagaimana cara memahami atau mengerjakan permutasi siklis? Jadi ciri-cirinya nanti di soal itu biasanya ada kata melingkar ya, atau ada kata bundar nanti di soal itu. Oke, untuk permutasi siklis itu dirumuskan seperti ini nih. Jadi P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial ya, dimana N-nya apa? N-nya adalah banyak objek yang akan disusun secara melingkar ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aja contoh yang pertama di sini ya. 3 orang anak yaitu Andi, Budi, dan Cindy akan duduk secara melingkar. Tentukan banyak urutan duduk yang mungkin. Nah, soal nomor 1 ini kalau kita coba jawab dengan cara menuliskan kemungkinan-kemungkinannya juga bisa ya, karena masih sedikit objeknya. Artinya kita bisa cacah ya. Kita coba cacah dulu ya. Gimana cara posisi duduk mereka yang mungkin. Nah, anggaplah ini sebagai mejanya, meja bundarnya. Nah, ini adalah posisi kursi-kursi mereka nih di sini ya. Kita misalin aja di situ. Bebas sih, mau di tempat yang lain juga nggak apa-apa. Nah, ini Andi, kemudian ini Budi, ya kita singkat dengan AB ya. Kemudian C di si Cindy. Nah, ini kemungkinan pertama ya, posisi duduknya. Kita susun lagi ya. Kita susun lagi kemungkinan berikutnya. Misalkan ini C, ini A, ini B. Kita susun lagi coba kemungkinan duduknya ya. Kemungkinan duduknya. Ini B, ini C, kemudian ini A. Nah, kemudian kita coba-coba lagi ya. Ada nggak lagi kemungkinan duduknya? Kita coba lagi kemungkinan duduknya itu ya. Di sini misalkan A, ini C, ini misalkan B, ya kan? Nah, oke, cukup lah ya. Kalau misalkan masih ada lagi kemungkinannya, silakan adik-adik coba cacah aja sendiri lagi ya. Nah, coba amati di sini. Coba amati dari 4 kemungkinan yang udah kita buat. Artinya bukan hanya 4 ya, bisa aja lebih dari 4 gitu ya. Nah, coba perhatikan kalau kita pandang meja bundar ini perputarannya searah jarum jam ya. Jadi searah jarum jam. Oke. Nah,
Jadi nggak mesti searah jarum jam ya, berlawanan jarum jam juga nggak apa-apa perputarannya. Nah, coba kita amati gambar yang pertama. Gambar yang pertama tuh itu kan A, B, C, ya kan? Kalau kita urut dari bagian ini, ya kita urut dari bagian ini ya, dari bagian A, ya B, C. Nah, coba kita lihat juga gambar yang kedua. Kita urut juga dari ABC-nya dan searah jarum jam. Nah, ini kan tadi ABC kan searah jarum jam ya. A, B, C. Searah jarum jam ya kan. Nah, ini juga kita urut secara ABC juga searah jarum jam A, B, C. Nah, ini kan masih sama ya. Masih sama kan ABC juga. Ya kan posisinya untuk gambar yang kedua. Nah, coba gambar yang ketiga. Kita urut lagi. Ya, gambar yang ketiga. Ya, A, BC. Masih ABC juga kan? Kalau kita urut dia searah jarum jam ABC. Nah, jadi artinya gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu kalau kita urut dia searah jarum jam, ya, kita urut searah jarum jam ataupun berlawanan misalkan, tapi dia harus kompak ya. Jadi kalau misalkan searah jarum jam ya semuanya searah jarum jam. Kalau yang satu berlawanan jarum jam itu nggak bisa nanti. Jadi harus kompak dia. Jadi kalau kita urut searah jarum jam untuk ketiga gambar pertama, kedua, ketiga ini, kita akan menemukan urutan yang sama. Berarti ini satu urutan ya. Jadi bukan urutan yang berbeda atau bukan susunan yang berbeda gitu ya. Nah, coba gambar yang keempat. Gambar yang keempat itu kalau kita urut searah jarum jam ya, dari A dulu ya. Dari A ya, kita urut dulu ya. A. Nah, kita nggak boleh ke B kemari. Kenapa? Kalau A ke B kemari, itu yang terjadi adalah kita membuat arahnya nggak searah jarum jam tapi berlawanan jarum jam. Nah, kita urut ya dari A, C, B. Nah, A, C, B ya. A, C, B. Nah, ini kan beda ya. A, B, C. Kalau ini kan A, B, C semua tadi yang pertama ya. Ini kan A, B, C. Ini juga A, B, C ya kan. Ini juga A, B, C. Tapi kalau ini A, C, B. Nah, ini kan udah beda urutannya. Nah, sehingga totalnya ada berapa? Total urutannya tuh hanya 2 ya. 2 urutan. Oke. Nah, jadi kalau kita coba cacah nanti ketemu itu 2 urutan sih ya. Nah, sekarang kita coba pakai rumus ya, permutasi siklis. Nah, oke, kita singkat S saja ya. N kurang 1 faktorial. Nah, di mana N kita itu berapa? N kita itu adalah total objek yang mau disusun. N kita itu ada 3, yaitu si Andi ya, kemudian si Budi, kemudian si Cindy ya kan. Nah, oke, berarti kalau kita gunakan rumus permutasi siklis ini, sehingga kita bisa tulis ya, N ini kita ganti dengan 3 ya. 3 kurang 1 sama dengan faktorial sama dengan 2 faktorial. Hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2 urutan. Nah, jadi kita mau coba dengan cacah dengan gambar seperti yang dibuat di soal ini ya, sebelumnya ini. Itu akan menghasilkan jawaban yang sama ketika kita coba dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi mau pakai cara manapun itu akan sama aja hasilnya. Tapi disarankan kalau objeknya udah banyak, gunakan cara permutasi siklis seperti ini ya. Nah, sementara untuk cara gambar ini hanya digunakan untuk pembuktian dari mana munculnya angka 2 ini gitu ya. Nah, untuk lebih memahaminya aja. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita coba jawab soal yang kedua nih. Nah, soal yang kedua. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Berarti ada ayah ya. Kita tulis dulu ya, ayah, ibu, dan 2 anak, ya kan? Nah, kemudian duduk di meja yang berbentuk bundar. Nah, jelas nih berarti melingkar atau siklis ya. Jika ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan, nah di sini ada syarat lagi nih, ya. Ada syarat berdampingan. Nah, jadi kalau dia syarat berdampingan ini gimana nih? Oke ya, tentukan banyak cara duduk yang mungkin gitu. Nah, sekarang kita perhatikan objeknya. Objek kita ini totalnya sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 nih, ya kan? Nah, ada 4 orang. Nah, tapi karena ada syarat berdampingan, ya di mana ibu dan ayah itu selalu berdampingan, berarti si ayah dan ibu ini dianggap jadi satu objek. Kenapa? Karena ibu dan ayah ini nggak bisa kita pisahkan ke posisi si anak gitu ya. Artinya dia tetap harus saling bersebelahan. Jadi kalau kira-kira kayak gini nih maksudnya, ya kan? Kalau kita coba susun nih. Jadi ini ayah, ya ibu, anak nomor 1, anak nomor 2 misalkan. Nah, atau bisa juga seperti ini tempat duduknya. Ibu, ayah, anak nomor 1, anak nomor 2, ya kan? Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini si ayah dan si ibunya ini harus tetap sama nih, harus tetap di sini nih, harus tetap berdampingan. Jadi nggak boleh dipisahkan, oke ya?
Nah, bagaimana kita menghitung permutasi siklisnya? Jadi, permutasi siklisnya itu permutasi siklis, nah, N kurang 1 faktorial gitu ya. Nah, tapi karena ada kata berdampingan ayah dan ibu, nah coba amatin gambar yang kakak buat nih. Di sini kan membuat dua kemungkinan jadinya. Ayah, ibu ya. Untuk posisi berdampingan nih kan, ayah, ibu atau ibu, ayah. Nah, karena mereka berdampingan, selalu berdampingan ayah dan ibunya, sehingga akan terjadi dua kemungkinan. Dua kemungkinan maksudnya apa? Posisi ayah duluan baru ibu atau ibu duluan baru ayah. Nah, sehingga kita harus kalikan dia nih dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Artinya dua kemungkinan, yaitu ayah ibu atau ibu ayah. Nah, sementara untuk n-nya sendiri, untuk n-nya sendiri itu jadi 3 ya, jadi 3. 3 kurang 1 kali 2 faktorial. Kenapa 3? Nah, di sini kan tadi disebutkan anggota keluarganya kan ayah, ibu, dan 2 anak. Berarti kan 4 orang ya. Nah, tapi karena ayah dan ibu itu selalu berdampingan, maka ayah dan ibu itu dianggap menjadi satu objek. Sehingga 2 anak ditambah satu objek lagi yaitu ayah dan ibu. Sehingga objeknya itu menjadi 3. Oke, paham ya? Kenapa ini menjadi 3? Karena posisi ayah dan ibunya itu selalu berdampingan. Sehingga dia dianggap menjadi satu objek aja. Nah, jadi 2 anak ditambah satu objek lagi yaitu ayah dan ibu menjadi 3 objek. Nah, kenapa ini 2? Karena posisi ayah dan ibu tadi saat berdampingan menyebabkan 2 kemungkinan. Kemungkinannya apa? Bisa ayah dulu baru ibu atau ibu dulu baru ayah. Makanya ini menjadi 2 faktorial atau 2 kemungkinan. Nah, oke ya. Itu penjelasannya kenapa bisa seperti ini. Jadi, pada soal yang kedua ini terjadi modifikasi atau penambahan teknik untuk menjawab soalnya. Oke ya. Nah, untuk yang pertama ini kan di soal yang pertama kita ini langsung aja ya kita substitusi nilai objeknya ke rumusnya ya, nggak ada penambahan-penambahan seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita coba hitung nih. Gimana hitungannya? Berarti kan 3 kurang 1 2 faktorial ya, kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial tuh berarti 2 ya. Nah, ini juga 2 ya, sama dengan 2 kali 2 4 cara. Jadi ada 4 cara menyusun objek ayah, ibu, dan 2 anaknya tadi. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya yaitu materi bagian C-nya. Oke. Oke, sekarang kita di bagian yang terakhir nih pada video kita kali ini. Nah, untuk materi kita yang terakhir ini kita akan membahas materi tentang permutasi unsur yang sama. Nah, jadi ciri-ciri soal itu adalah permutasi unsur yang sama. Ada beberapa elemen atau beberapa objek yang identik atau yang sama gitu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita akan menggunakan rumus ini dia untuk permutasi unsur yang sama yaitu P, N, P, Q, R, dan selanjutnya. Artinya unsurnya itu yang sama tidak dibatasi ada seberapa banyaknya gitu ya. Nah, jadi N faktorial dibagi dengan P faktorial, Q faktorial, R faktorial, dan selanjutnya. Di mana N itu adalah total unsurnya dan PQR ini adalah unsur yang sama, yang identik ya. Nah, biar lebih jelas kita coba lihat contoh yang pertama nih ya. Untuk contoh 1, di sini ada kata matematik. Kata matematika ini akan kita susun ya. Maksudnya gini, matematika kita tulis dulu. Matematika. Nah, kalau kita susun, ini kan bisa aja menjadi seperti ini ya. Matematika ya, matematika. Bisa juga mate ya kan, tika, lalu M-nya di sini ya kan. Nah, atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau ini kita lanjutkan nih ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Jadi kita tulis saja dan seterusnya. Ini adalah 2 contoh susunan kata matematika kalau disusun ya. Jadi ada matematika, ada matetika gitu ya kan, dan selanjutnya. Nah, itu kalau kita coba dengan mencacah. Sekarang kita coba dengan menggunakan permutasi unsur yang sama. Gimana cara jawabnya? Nah, kalau dengan rumus permutasi, pertama kita harus lihat dulu N-nya ini berapa, yaitu total objeknya. Nah, kata matematika itu sendiri, itu terdiri dari 10 huruf, berarti N-nya 10. Nah, kemudian huruf yang sama apa aja? Huruf yang sama ada huruf M ya. Ada huruf M itu ada 2. Kemudian ada huruf A, itu juga ada 3 yang sama. Kemudian ada huruf T. Huruf T itu ada 2 yang sama. Nah, sementara huruf yang lainnya seperti huruf E itu cuma 1 ya. Nah, untuk huruf yang 1 aja dia nggak punya kembaran, nggak punya identik ya.
maka itu nggak usah dituliskan. Jadi kita abaikan aja. Jadi cari aja yang samanya, atau ada yang sama ada berapa buah gitu ya. Nah, untuk permutasi unsur yang sama ini kita bisa tulis seperti ini. Jadi permutasi 10,2,3,2 lagi ya. Sehingga kita bisa buat 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Oke ya. Nah, jadi di mana kita tuliskan 10-nya itu posisinya di atas. Kenapa? Karena dia total objek. Kemudian di bawahnya itu adalah unsur-unsur yang sama, yang identiknya. Nah, ini tinggal kita hitung nih. Ini kita jabarkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sampai 3 ya. Kenapa? Karena kita mau coret dengan 3 yang di bawah. Nah, 2 faktorial kita jabarkan jadi 2. 3 faktorial kita biarkan aja. 2 faktorial lagi ini jadi 2 ya. Nah, ini kita coret. Kemudian 4 dengan 2 kita coret jadi 2. 2 dengan 2 kita coret lagi. Sehingga tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, ini kita kalikan semua. Jadi hasilnya 151.200 cara. Nah, jadi kalau kita coba cacah tadi dengan seperti ini ya. Nah, metode ini kita cacah satu persatu. Itu totalnya akan ada 151.200 cara. Jadi nggak mungkin kita tuliskan satu persatu seperti ini. Oke? Nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua nih. Untuk contoh yang kedua, ya, selain juga menggunakan huruf nanti soal-soalnya seperti ini, soalnya juga bisa seperti ini nih. Ada objek yang sama seperti ini. Jadi ada identik katanya. Di sini ada 2 bendera merah ya. Kita tulis dulu bendera merah, kita singkat BM. Ada 2 identik dia. Kemudian bendera putih identik juga ada 2. Sorry, ada 3 ya. Nah, total objeknya ini 5. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai N-nya ya. N-nya ada 5. Oke. Jadi banyak cara menyusun objeknya itu berarti permutasi 5,2,3. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi 5, 4, 3. Ya, kita stop sampai 3 karena kita mau coret dengan 3 di bawah. Ini 2 faktorial 2 ya. 3 faktorialnya biarkan aja, kita mau coret. Nih, jadi 5 kali 4 itu 20. Bagi 2 sama dengan 10 cara. Jadi akan ada 10 cara untuk menyusun bendera merah 2 buah dan bendera putih sebanyak 3 buah. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, Kak rasa itu aja untuk materi kita kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang ya. Silakan komen untuk request materi apa yang ingin dibahas ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.